Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmed Dunggio di Al-Fatih 12 RA Channel. Alhamdulillah teman-teman sahabat Al-Fatih sekalian, di video kali ini kita coba menelusuri jejak-jejak sejarah dari para narasumber kita yang sudah hadir di sini. Bagaimana kisah mereka yang kemarin dalam keadaan jauh daripada agama Allah, jauh daripada hidayah, hidup dalam keadaan premanisme, dan kemudian bagaimana cara Allah menunjukkan mereka jalan hidayah itu sendiri, dan akhirnya kemudian mereka mengambil jalan hijrah, kemudian mereka mengambil jalan dakwah, mengajak semua umat Islam untuk sama-sama bergerak di dalam usaha dakwah. Untuk itu bersama saya sudah hadir narasumber kita, ada dengan Abang siapa? Bang Ahmad, dan ini Bang Inal. Jadi untuk Bang Ahmad, saya minta sedikit kisah perjalanan hidupnya Bang Ahmad, mulai dari dunia hitam, kemudian bagaimana cara hidayah itu mendekati Bang Ahmad sampai akhirnya Bang Ahmad tersentuh dengan hidayah itu dan kemudian hijrah mengambil jalan dakwah. Kami persilakan. Alhamdulillah. Pertama, dari awal memang kita ini memang orang yang penuh dosa. Allah. Tapi mungkin ada kebaikan di dalam hati kita. Walaupun kita itu ahli maksiat, banyak berbuat kesalahan kepada kedua orang tua kita, bahkan sampai tetangga-tangga kita. Mungkin Allah masih sayang sampai saat ini. Kita masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hijrah. Ini bukan dari kemauan kita. Ini pasti dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita. Sampai saat ini kita masih bisa bicara. Masih bisa sama-sama, masih bisa sholat berjamaah. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini ahli maksiat, kita juga belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji-janji Allah ya Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak yakin, pasti kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita keluar hijrah, keluar 3 hari, bukan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita ini. Dulunya yang kotor, yang hina di hadapan tangga-tangga, di hadapan teman-teman, di hadapan orang tua. Memang kita ini hina, tapi kita memperbaiki jati diri kita yang dulu yang rusak, sekarang akan menjadi baik. Jadi islah diri itu memperbaiki diri sendiri, diri kita sendiri kita perbaiki, bukan orang lain. Jadi hidayah ini memang sudah ada sebenarnya dalam hati kita. Kurang bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji di dalam Al-Quran itu dia memang benar. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu dia isi Al-Quran. Sampai-sampai saya pernah hampir bunuh diri juga. Sampai bergantung diri, cuma dapat Al-Quran, ada cahaya. Saya buka tuh sarung. Allah. Buka tuh sarung, ada cahaya dalam Al-Quran, tapi bagian kepalanya ada api di dalam sel. Allah. Baru banyak sekali bisikan-bisikan. Saya yakin, makanya saya ambil usaha ini. Usaha ini memang biar orang kaya tidak akan. Usaha ini paling senang, biar susah senang.
sesusah apapun kalau kita ambil usaha agama ini pasti kita akan senang. Bukan cuma senang di dunia, tapi senang di akhirat juga. Allah. Benar. Karena ini janji Allah, bukan janji siapa-siapa hadirin. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mungkin dari Pak Henal bisa mau tambahkan, insya Allah. Alhamdulillah sahabat Al-Fatih sekalian, itu sama-sama kita sudah dengarkan bagaimana kisahnya Bang Ahmad yang kemarin di dalam dunia hitam, di dalam dunia gelap, yang mungkin dianggap meresahkan di hadapan tetangga, di hadapan masyarakat, bahkan mungkin orang tuanya beliau juga, yang akhirnya sempat keluar masuk penjara, bahkan sempat punya niat bunuh diri, tetapi kemudian dari situlah secercah hidayah datang menghampiri Bang Ahmad. Allah. Hadirin sahabat Al-Fatih sekalian, marilah sama-sama kita renungkan betapa Allah cinta kepada kita, betapa Allah sayang kepada kita. Dalam keadaan kotor apapun diri kita, sahabat Al-Fatih sekalian, ketika keinginan kita untuk hijrah, keinginan kita untuk merebut, mengambil, menjemput hidayah yang telah Allah sampaikan kepada kita, maka pasti dan pasti sahabat Al-Fatih sekalian, hidayah itu akan menjadi milik kita. Maka dari sini marilah sama-sama kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari hijrahnya Abang Ahmad dan Abang Inal, ya, mereka yang dulu hidup di dalam dunia kelam, di dalam dunia premanisme. Kenapa mereka bisa untuk hijrah, tapi kita tidak bisa? Mungkin hanya ini dari saya, dan akhirul kalam, selalu jaga hati, jaga silaturahmi, dan jangan lupa sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.